Di ufuk timur Labuan Bajo, ada sebuah desa kecil yang terjaga dalam keindahan alam namun terkurung dalam keterbatasan. Desa Golo Sepang, tanah yang memiliki potensi besar namun belum mendapatkan perhatian yang cukup. Desa Golo Sepang ini adalah salah satu desa di Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat yang letaknya di bagian utara dari kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Sini terdiri dari berbagai suku dan agama, dan kami tentunya selalu hidup rukun dan selalu hidup berdampingan. Masyarakatnya di sini mayoritasnya adalah mayoritas sebagai petani, dan 20%-nya itu adalah nelayan. Dan nelayannya ini juga mereka sifatnya serabutan. Kadang mereka juga bertani. Ya, kalau musim-musim angin kencang di laut itu, ya mereka akan kembali bertani. Kalau angin sudah kembali tenang, nah, mereka kembali melaut. Potensi-potensi yang ada di desa ini ya begitu banyak, ya, seperti kami punya mangrove, bakau, dan juga ekosistem yang ada atau yang hidup di dalam bakau itu ada kepiting, ada kerang. Dari berbagai keterbatasan yang dihadapi, sektor ekonomi dan lingkungan menjadi tantangan sekaligus potensi yang menentukan masa depan desa Golo Sepang. Hajat hidup masyarakat pesisir sini ada di mangrove itu sendiri. Dan rata-rata masyarakat nelayan di sini ya kerjanya nangkap kepiting, begitu. Ya mungkin masuk dalam metode budidaya ini untuk memberikan nilai yang lebih, karena memang di sini ekosistem mangrove cukup luas dan biota atau kepiting bakaunya sangat banyak, sehingga peluang untuk usaha kepiting bakau atau budidaya kepiting bakau ini akan memberi dampak nilai ekonomi yang cukup bagus. Secara analisis nilai di sini bisa mendapatkan 2-3 kali lipat dari modal. Ya, supaya masyarakat ini tidak hanya dia menangkap di alam, kemudian dia langsung jual ke konsumen, tapi bagaimana dia menangkap, melakukan budidaya dan memberi nilai yang lebih bagus lagi dari hasil tangkapannya. Nanti kepitingnya masuk lewat sini dan akan kejebak. Ya, akan kejebak ya. Jadi seharian dia di sini, nanti kapan akan diambil, tentunya kepiting sudah ada di sini. Nah, itu yang memudahkan masyarakat di sini untuk bisa mendapatkan kepiting di wilayah mangrove. Nah, ini alat tangkapnya. Sangat, dan cukup 1 kali beli dan dia bisa pakai sampai dengan 2 tahun. Ketika dia molting atau dia jadi soka, pastinya dia lebih besar. Nah, bobotnya lebih berat. Bisa mencakupi 1,2 kilo bahkan sampai 1,5 kilo. Dan nilai harganya kita jual kepiting soka itu dengan harga 151 kilo. Jadi kepiting soka itu sangat menjanjikan, kelipatannya dari modal itu 3-4 kali dari modal. Sehingga sangat memberikan dampak nilai yang cukup untuk pembangunan ekonomi masyarakat dengan metode apartemen kepiting ini. Saya ini kan selalu mengajak ini, selalu memberikan tentang edukasi berkait dengan metode ini. Harapannya saya mereka bisa mencerna dengan baik dan mau melakukannya. Kemudian ketika banyak melakukannya, ya tentunya lebih banyak stok kepiting yang sudah menjadi standar untuk kebutuhan hotel, restoran ataupun kebutuhan ekspor. Tentunya sangat memberi dampak nilai ekonomis secara keseluruhan di wilayah ini.
Melimpahnya sumber daya belum cukup jika tanpa bekal ilmu yang memadai. Pendidikan menjadi pondasi agar desa ini bisa berkembang dan memetik hasil yang maksimal. Ada satu sekolah di sini, itu sekolah kejuruan, sekolah SMK pariwisata dan juga SMK pertanian. Sampai hari ini belum dialiri listrik. Ya, bagaimana kita bicara terkait dengan teknologi kalau pendukung dasarnya saja tidak ada, listrik itu tidak ada. Dan yang berikutnya adalah fasilitas pendukung untuk pendidikan itu juga masih terbatas, seperti teknologi komputer atau laptop itu di sekolah-sekolah itu sangat terbatas, dan juga untuk jaringan wifi-nya atau jaringan internetnya itu masih terbatas. Untuk menuju dari dan ke sekolah itu memang masih ada yang rusak parah, dan bahkan ada yang sama sekali belum ada jalan. Begitu banyak anak-anak yang putus sekolah. Ada yang drop out dari SD, ada yang drop out dari SMP, SMA. Persentasenya itu masih di atas angka 15%. Begitu banyak anak-anak yang drop out, maksudnya di tingkat SLTA itu, yang mana mereka langsung menikah gitu. Ada pernikahan dini gitu. Sehingga bermuara pada ada kasus stunting yang ada di sini begitu. Itu penyumbang salah satunya adalah pernikahan dini gitu. Nah. Kenapa saya termotivasi sekali di SMK? Dalam tanda kutip, bukan jadi kepala tapi jadi guru. Saya mau anak-anak SMK ini kita didik untuk menjadi guide profesional di bidang bahasa Jerman itu. Ya, karena dari segi kurikulum memang kalau SMA itu kan ngajar orang untuk kuliah lagi, ngajar orang untuk belajar lagi. Kalau kita di SMK ngajar orang untuk bekerja. Kan seperti itu. Jadi saya mau 3 tahun anak-anak kami kita gambling di sini, tahun keempat nanti selesai atau tahun ketiga selesai, setelah itu ya 1-2 bisa menjadi pelaku di pariwisata itu. Dalam konteks saya sebagai bahasa Jerman yang maunya jadi guide, dan kasihannya 4 tahun sekolah ini bahasa Jerman nggak ada. Jadi rencananya tahun ini saya mau buka dan saya sendiri yang mengajar. Ngomong tentang kualitas pendidikan, pembangunan pendidikan, ya pendidikan yang berkualitas itu berangkat dari sarana prasarana yang memadai. Mbak, ini nggak ada listrik kita ini. Itu komputer itu kita titipkan di SMPN 1 Boleng. Kenapa dititipkan di sana? Karena listrik di sini tidak ada. Satu. Yang kedua, listrik tidak ada. Laboratorium lab komputer tidak ada. Kita toilet aja setengah mati. Toiletnya ada. Setelah itu ada toilet. Di sana itu di ruangannya Mbak Ayang itu ada toilet di sisi satunya. Tapi air tidak ada. Air itu kan ada di sungai sana. Kuat berapa kami punya anak angkat air itu setiap hari untuk ngisi toilet. Ngomong tentang perpustakaan, sekolah ini belum ada perpustakaan. Buku pun sejak saya datang 4 bulan lalu bisa dihitung dengan jari. Dipresentasikan secara mayoritas, maka Islam itu mungkin mayoritas. Ya memang presentasinya mungkin 50-50, tapi 50 yang sebelah ini ada beberapa agama. Ada Protestan, ada Katolik, mungkin ada juga yang lain-lain yang kami tidak tahu di sini. Ya, tapi untuk di desa ini sendiri, ya, terutama di dusun 1 dan dusun 2 itu memang hampir 100% muslimnya. Ya, muslim itu mendominasi di 2 dusun. Desa Golosepang sendiri itu ada 4 dusun. Dusun 1, dusun 2, dusun Hento dengan dusun Saterterang. Ya, kalau dilihat dari suku, kami ini mayoritas suku Bima. Ya, di kampung ini, di Desa Golosepang ini, Islam yang mendiami Desa Golosepang ini mayoritas dari suku Bima. Ya. Jadi diperkirakan sebelum kemerdekaan dulu, ya, nenek moyang kami sudah ada yang ke sini. Kami pun ini sudah darah campuran, tapi yang masih bisa dilihat dari kami bahwa bahasa kami masih pakai bahasa Bima sehari-hari, sehingga orang tetap mengatakan bahwa kami ini pendatang di sini.
karena bahasa kami bahasa Bima, tidak bahasa Manggarai pada umumnya. Kalau ajaran agama sih memang prioritas untuk kehidupan sosial khususnya di 2 dusun ini. Karena semua kegiatan itu pertimbangannya adalah agama, adalah syariah. Ya, maka apapun yang kita lakukan tetap pertimbangan syariah. Jadi kalau bilang sejauh mana peran agama dalam kehidupan, mungkin seluruh faktor kehidupan kami memang pertimbangannya agama. Ya, ada cekcok segala macam itu, kami merasa itu biasa saja. Ibaratnya adik dalam sebuah rumah tangga, adik kakak itu bisa cekcok. Kalau dengan orang lain justru aman, tapi kalau dengan adik kakak justru cekcok. Jadi kami anggap itu biasa. Gitu. Tapi yang paling kami jaga di sini adalah ya hubungan dengan antar agama. Antar agamanya sih sejauh ini alhamdulillah kami berjalan luar biasa, dan teman-teman di sebelah juga sudah terbiasa dengan keadaan kami di sini. Kalau malam takbiran kami tetap takbiran dengan dengan loudspeaker pengeras, azan kami yang setiap saat terus berkumandang dari masjid ini pakai alat pengerasnya sampai ke rumah-rumah mereka. Bagi mereka itu sudah biasa. Bahkan mereka kadang-kadang bersyukur dengan azan itu, ya mereka bisa mengingat waktu mereka, kapan mereka harus bangun, kapan mereka harus pergi, kapan mereka harus pulang. Mereka sudah tahu memang, oh ini jamnya kami harus bangun, ini azan ini. Ya azan ini kami harus istirahat makan misalnya siang. Oh ini azan sudah, ini kami harus pulang. Mereka sudah paham semua. Ya jadi kerukunan antar agama yang sih memang luar biasa. Sejauh ini yang kami rasa, saya sudah hidup di sini selama lebih kurang 50 tahun di kampung ini. Dari saya kecil sebenarnya tidak ada persoalan dengan antar agama. Terus menghimbau ya bahwa kami orang-orang tua di sini terus menghimbau anak-anak untuk tetap ya semua kegiatan ataupun keadaan mesti pertimbangannya tetap agama. Ya, alhamdulillah kami ada sekolah-sekolah agama juga. Ya, mulai dari ISMIS, ada madrasah, Hasanah Ibtidaiyahnya madrasahnya, bahkan sampai di SMA kan. Ya, sedikit banyak itu membantu untuk menjelaskan kepada anak-anak muda, karena di sana juga ada pendidikan yang menjurus kepada hal itu. Sampai saat ini kami ini masih akur-akur saja, belum pernah terjadi adanya konflik. Walaupun di daerah-daerah lain ada isu perselisihan agama atau apa, tetapi kami yang ada di Desa Golo Sepang, dengan adanya perbedaan seperti ini, kami biasa-biasa saja, tidak terpengaruh oleh isu-isu dari luar. Dan itu bisa kita buktikan, misalnya kan saat perayaan Paskah, perayaan Natal, dari remaja masjid ikut ambil bagian sebagai keamanan ketika masyarakat atau umat Katolik beribadah. Begitupun misalnya kalau ada acara atau hajatan berkaitan dengan Idul Fitri di Kampung Terang, kompleks saudara-saudara yang Muslim, kami juga ambil bagian. Baik ambil bagian di bidang olahraga, dalam kegiatan-kegiatan lain juga kami ambil bagian. Peran dakwah Islam sangat penting dalam membimbing masyarakat secara spiritual. Namun, di sisi lain, Desa Golo Sepang masih menghadapi tantangan besar dalam hal kesehatan. Selain jumlah tenaga medis yang sangat terbatas, desa ini bahkan tercatat sebagai salah satu desa terkumuh di Indonesia. Pelayanan kesehatan di Desa Golo Sepang secara umum sih semua kan terpusat di puskesmas ya, di desa. Terus untuk tenaga kesehatannya juga mencukupi, cuman ada beberapa jenis tenaga kesehatan yang kurang, salah satunya itu dokter. Terus wilayah kerjanya juga ada yang kepulauan, terus pegunungan. Jenis penyakit yang paling sering itu biasanya penyakit-penyakit kulit ya, salah satu yang paling banyak tuh penyakit kulit, terus juga penyakit pernapasan itu juga banyak di sini. Iya, ada hubungan yang kuat sebenarnya tuh. Salah satunya tadi tuh misalkan penyakit kulit. Penyakit kulit itu kan biasanya penyebabnya dari lingkungan-lingkungan yang kurang baik, kurang higien. Terus penyakit-penyakit pernapasan juga biasanya dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang masih merokok, terus kebiasaan-kebiasaan yang lain. Akses di wilayah kerja puskesmas di sini
cukup sulit sebenarnya, karena kan kondisinya ada yang kepulauan, yang dari kepulauan tuh sampai ke sini bisa berjam-jam, terus juga kondisinya pegunungan juga, jalan juga masih ada beberapa jalan yang kurang bagus, jadi aksesnya ke pusat kesehatan tuh masih susah, terus juga ya biaya juga masih ini sih, masih cukup tinggi ya biaya. Ada beberapa tantangan, misalkan untuk beberapa pegawai kan ada juga yang dari luar wilayah. Pertama tuh bahasa. Di sini kan ada bahasa daerah yang teman-teman pegawai lain, pegawai-pegawai seperti dokter, perawat, bidan itu kurang nyambung. Jadi tantangannya lebih ke situ. Makanya beberapa masyarakat itu datang dengan keluarga yang bisa minimal bisa bahasa Indonesia. Terus terang masih kurang. Untuk fasilitas juga masih kurang. Misalnya seperti puskesmas, ada beberapa alat-alat yang seharusnya ada tapi tidak ada di puskesmas. Terus dari segi ketenagaan juga masih kurang. Contohnya dokter, misalnya untuk satu kecamatan itu misalnya harusnya ada 2 atau 3 orang, tapi kadang beberapa tempat itu masih tidak ada dokter. Harapannya lebih ke peningkatan kualitas SDM, terus juga memenuhi fasilitas-fasilitas yang masih kurang. Itu aja. Soalnya kan dari pelayanan itu kan butuh SDM yang berkualitas, terus alat-alat fasilitas yang lebih lengkap. Berbekal keyakinan dan tekad, kami hadir membawa pengetahuan, kepedulian, dan harapan untuk perubahan. Atas izin Allah, kami mengajarkan langkah-langkah sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa, menjaga kebersihan, pencegahan, dan pertolongan pertama. Golo Sepang akan terus tumbuh menjadi cahaya bagi generasi yang akan datang. Kami dari lembaga ini sangat antusias dan bersyukur ya bahwa tim ekspedisi ini memilih sekolah kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Yang jelas ini adalah angin segar ya buat sekolah kami. Kemudian kami yakin dan percaya bahwa relasi dari kapal ekspedisi ini kan jelas luas ya sehingga kami berpikir bahwa ini sangat perlu untuk membangun kerjasama ya, selain untuk membagi ilmu ya, kami menerima ilmu untuk anak-anak ya yang diberikan oleh kakak-kakak sekalian ya. Selain itu juga nanti kan yang jelas hasil dari kegiatan kakak-kakak sekalian juga kan akan disebarluaskan. Nah itu kan yang membuat sekolah kami ini juga nanti kan akan lebih dikenal dari pihak luar ya. Dan yang terpenting sekali bahwa anak-anak kami bisa mendapatkan pengetahuan dari kakak-kakak sekalian untuk hari ini ya, pengetahuan umum terkait dengan perkembangan pendidikan pariwisata yang berkelanjutan. Dan yang kedua itu terkait dengan pemanfaatan media ya dalam mempromosikan bidang pariwisata. Ya, tahapan yang sudah dilalui sangat panjang ya. Jadi mulai dari brainstorming tentang apa saja yang akan dibawakan ke desa, lalu menyelaraskannya dengan apa yang dibutuhkan desa, lalu berkonsultasi dengan para fasil dari tim KE maupun fasil lokal. Kemudian juga ada banyak sekali kegiatan-kegiatan tarbawi, kegiatan-kegiatan ruhiyah untuk meningkatkan semangat juang para relawan juga. Dan masyarakat lokal sangat kami gandeng dan kami ajak dalam kegiatan kami. Seperti aktifnya puskesmas dalam kegiatan-kegiatan kami juga yang ikut turut dalam kegiatan sunat masal dan MCU. Kemudian para guru yang bersinergi juga dengan kami dalam kegiatan edukasi di sekolah-sekolah. Dan juga pada kegiatan kurban yang melibatkan banyak elemen masyarakat. Salah satunya adalah ketika kami selesai melakukan sunat masal dan MCU itu
sangat terlihat antusiasme dan juga kesenangan dari para masyarakat yang akhirnya bisa mendapatkan akses dari kesehatan dengan mudah. Jadi program-program yang kami bawa di desa ini bisa terus dilanjutkan oleh masyarakat. Juga semangat dakwah dan semangat juang dari para relawan masih tetap berkobar sampai mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Ya, kalau kita tujuannya ya, kita pengennya masyarakat itu merasa ada yang dipedulikan. Karena mereka yang di pelosok ini terkadang merasa seperti dianaktirikan oleh negara sendiri. Jadi kita hadir, paling tidak memperlihatkan rasa kepedulian kita bahwasanya ini loh masih ada anak-anak muda yang peduli ke mereka, walaupun sejauh apapun dan sedalam apapun posisi atau lokasi mereka, tentu akan kita sambangi selama mereka membutuhkan kita semua. Dan untuk relawannya, harapannya ini menjadi salah satu wasilah teman-teman juga, bahwasanya teman-teman hadir sebagai pemuda hari ini adalah ingin menjadi orang yang bermanfaat. Dan kegiatan ini harapannya kita pengen teman-teman itu mampu mengubah pola pikir, mampu mengubah kebiasaan dan lain-lain. Saya Coli, Sekretaris Desa Golo Sepang, menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman Yayasan Ekspedisi Seribu Pulau yang sudah meluangkan waktu, yang sudah mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan finansialnya untuk hadir ke sini demi masyarakat Desa Golo Sepang dalam menjalankan ukhuwah Islamiyah. Perjalanan ini baru dimulai, dan setiap doa, setiap langkah, setiap senyuman adalah bagian dari jihad kecil di jalan.